Halo, what's up guys? Ketemu lagi bersama gue di channel Susu Sapi. Susunya siapa? Siapa yang punya susu? Susu Sapi Channel. Pastinya dong aja. Oke, sekarang gue kedatangan tamu yang mungkin dulu pernah ada juga di bagian video gue yang sebelum gue ke YouTube. Gue kan bikin video pendek gitu di Instagram gitu kan, bikin video. Nah ini dia orangnya ada. Karena dulu kita ini ya nyiptain guyonan itu bertiga ya, berempat ya, sama siapa? Gua, lu, Iqbal, sama Anwar ya. Karena sekarang Iqbal sama Anwar kan udah berkeluarga ya, jadi ya malum sibuk lah. Cuma satu ini doang nih belum. Parah. Bang, perkenalkan nama lu siapa? Halo, perkenalkan nama saya Ilhamuddin. Nah ini sini nih Instagramnya ya. Jadi sebenarnya di sini gua ngundang Ilham ini karena dia ini sekarang itu udah hebat ya, hebatnya karena dia sekarang udah menuju ke jalan yang lurus gitu. Jalan yang lurus itu seperti apa sih? Ya sekarang tuh dia udah sekarang mondok ya. Iya, Sekarang mondok udah ya gimana gitu. Dulu kita pernah bikin video bareng di daerah sini tuh udah pada tahu kita ya. Cuman ya gitu gara-gara bubar jadi gua lari ke YouTube dan ya udah sendiri aja dan ganti tim lagi gitu. Gua lagi kangen-kangen aja, nanti mungkin besok hari gua bakal ngundang Iqbal sama Anwar juga. Dengar-dengar kemarin tuh ada masalah apa? Ada masalah ya? Ya, itu itu masalah besar banget. Dulu kita sebenarnya udah satu sekolah juga, satu sekolah ya. Iya. Terus saya ribut gitu. Dia mantan preman gitu. Ya, mantan. Kita kenal dari SMP ya. SMP ya sampai lulus. SMP, SMK sampai lulus. Tapi pertama lu di ini kan ya, di Betrik ya? Iya, gue di Betrik. Ya, Betrik. Yang sekolah Betrik nih pas kenal yang bilang nih, Betrik dia dulu. Betrik cuman gara-gara apa itu lu keluar? Kenakalan remaja, parah. Kenakalan remaja nih. Emang kenakalan remaja itu kayak gimana? Gue mau tahu. Yang orang-orang ngerasain nakal aja sih. Guys, orang-orang yang pernah nakal ya. Tapi menurut lu anak sekolah sekarang sama anak sekolah dulu tuh kayak gimana? Ya, sekarang mah parah juga. Parah ya. Nggak asik. Tapi dulu tuh kita kalau masih kejam-kejamnya ya, tawuran juga masih kayak berani-berani semua gitu. Maksudnya ya kalau misalkan namanya Betri kan STM juga ya, kalau main bacok sekalian jadi. Ini nggak ada asbak apa nih? Oh iya, gue lupa. Bentar, itu ya. Iya. Malam guys, asbaknya minum dulu. Ini Maklumin aja nih, kadarnya aja lah. Ala kadarnya aja ya. Jadi di sini kita cuma podcast aja tentang teman-teman gue yang lama yang sekarang gimana sih kabar dia doang. Jadi mungkin nanti juga gue bakal ke kalian juga, gue mau podcast para subscriber gue atau teman-teman gue gitu yang emang lagi pacaran atau apa gitu. Siapa tahu podcast gue banyak yang nonton ya kan. Amin. Ya doa anak pesantren ya. Semoga langgeng ya di pesantren ya. Tapi dulu waktu itu pesantren berdua kan ya mesti tangguh ya? Iya, gue berdua awalnya. Cuma ya dia nggak betah. Imannya kurang kuat. Malu iman seseorang naik turun. Ya. Diuji ya, kalau di sana diuji ya. Perbedaannya sebelum lu masuk pesantren sama sesudah itu perbedaannya apa sih? Karena kan gue belum pernah masuk pesantren juga ya, gue mau tahu aja gitu. Ya di pesantren itu kayak gimana gitu. Ya lu di sana lebih dapet siraman rohani lah. Batin lu tenang.
lu ngerasain sesuatu yang beda tuh pengen sana. Susah sih dijelasinnya, intinya mah lu kalau pengen ngerasain lu datang aja ke sono udah ngerasain sendiri. Tapi gue pernah pesantren yang sehari doang tuh waktu itu. Dulu gue ngaji, terus gue disuruh kayak nginep di pesantren sehari. Itu namanya apa sih kalau kayak gitu? Ini biar tahu aja gitu kali ya, pesantren tuh kayak gitu. Gue harus bangun pagi, harus bangun subuh kayak. Gue harus ngaji sampai jam 12 kayak gitu. Terus kita harus tidur dan bangunnya itu bangun kayak jam 2 buat sholat tahajud. Ya, sholat tahajud terus sama sampai subuh sih, sampai sholat subuh gitu. Cuman sehari doang itu gue ngerasain kayak gitu. Gue waktu itu ngaji di situ. Menurut itu apa sih yang namanya kayak gitu? Apa ya, mungkin lebih kayaknya ya pesantren kilat kali, main-main doang. Nah iya, pesantren kilat kayak gitu ya. Jadi kayak cuma buat ngerasain doang, kayak pesantren gitu. Dulu Ilham ini nakal gitu. Nakal dan Bohong. ya karena semua orang pernah nakal ya, tapi ada masanya nakalnya. Jadi kalau kita tuh dulu nakalnya ya perang mulu kali ya, lebih ke ribut kayak gitu, lebih ke perang sekolah. Lalu kayak masih ingat ke waktu kita perang itu kan, waktu ada temen gue yang malang mobil ya, siapa namanya, Karyo ya. Karyo itu suka malang mobil. Kalau misalkan perang itu dia yang malang mobil tuh dia pasti. Makanya kalau suruh malang mobil gue males, mati duluan ntar. Karena belum tawuran udah ketabrak mobil, waduh sakit. Tapi Karyo itu emang sakti sih, dia sakti dia itu malang mobil tapi berhenti mulu. Ilham ini pernah pengen kebacok juga. Itu rasanya kayak gimana tuh? Iya, gue noit anjir. Noit ya? Gimana lu? Gue sebenarnya paling takut sama senjata tajam. Cuma ya gimana ya? Tanah aja lah. Ya. Gue mungkin di situ gue masih dikasih selamat. Ya, tapi kalau lagi kayak gitu, keadaannya kayak gitu kita. Tapi kalau orang-orang yang noit terus kalau sawan ya, orang-orang sawan kayak gitu tuh pasti larinya kenceng bang. Pernah nggak sih? Kenceng lah. Namanya orang takut gimana lu? Jadi si Ilham ini jadi gini guys. Gue kan sekolah di Alam Taki nih ya. Ribut nih perang. Dan itu gue perang sama Captun ya. Captun. Pertama Captun itu disamperin sama anak-anak gue semobil. Disamperin ke sekolahnya ya. Iya benar. Sekolahnya sampai gurunya tuh minta kayak, "Udah jangan gitu kan." Nah, pas itu jadi kita mau nunggu di Ambon, yang biasa kalau misalkan ada yang nonton video ini, lu tahu Ambon Kampung Gusti ya? Iya. Itu tempat perang anak-anak dulu tuh. Gitu. Nah, kita nunggu di situ anak Captun, dan ternyata si Ilham ini mencar ya. Dia mencar sama gua berempat gitu. Ya. Gimana sih itu ceritanya? Gua Adit sama ada nih anak gua sekolahan lain lah. Dari situ gua malang mobil, gua naik mobil. Nah, situ keadaan macet. Nah, pas gue udah masuk ke mobil box tuh, yang truk gede tuh. Oh iya, ke mobil. Gue masuk ke dalam. Nah, nggak tahu itu mobilnya malah dipantek cabut. Noit anjir. Udah di situ gue parah lu. Gue noit anjir, dibilang di situ gue dikepung gila. Ada kali itu 30 orang mah. Iya, itu. Lah, bego ya lagi. Untung temen gue jago, si Adit ini dia bawa nama. Woi, gua adik-adiknya Cowboy. Oh, Cowboy. Ya, dari situ anak sono lengah. Akhirnya gua kabur berempat. Gimana gua? Itu. Kayak seru sih ya. Dulu tuh emang kalau perang itu setiap hari Kamis kita ya. Iya, setiap hari Kamis itu pasti perang. Tapi yang gua tahu sekarang tuh udah enggak ada perang-perang kayak itu, udah enggak ada. Sekarang ya. Iya, sekarang perang enggak ada. Karena mungkin dari prosedur presiden atau apanya yang perang itu pas dikeluarin dari sekolah kayak gitu. Kalau sekarang kurikulum baru ya, apalagi kan sekarang lagi corona kayak gini kan. Terus apa ya, parah juga sih adik gue yang masuk penjaringan gitu. Adik lu sekolahnya di mana waktu itu? Di PLO. Oh, di PLO. STM semua ya, keren gak dia?
Gue tuh cita-cita gue masuk STM tapi nggak kesampaian. Karena dulu SMP kita sering tawuran ya. Jadi dulu tuh jadi gini, dari basis SMP nih dia basis SMP kan gue banyak tuh kumpul. Jadi pas kita lulus itu ada perjanjian buat kita masuk ke STM semuanya ya. Jadi kita rame-rame daftar ke PLO waktu itu ya. Daftar ke PLO, terus karena mungkin dari anak-anak gua ada yang name-nya kecil, ada yang name-nya gede ya. Jadi yang masuk cuma beberapa aja, cuma beberapa orang aja gitu. Jadi kita nggak ngumpul bareng. Ya bakalan nggak mungkin juga sih ya ngumpul lagi kayak gitu ya. Kayak gua kangen juga tuh sama si Codet, pokoknya anak-anak perang dulu lah. Kalau lu mau tahu kita tahun berapa sih waktu itu? 2013 ya. Iya. Lulus SMP 2013 gitu ya. 13 benar. Itu tahunnya di mana lagi musim-musim perang ya. Terus setelah itu kita SMK. Gua nggak nyangka juga kalau SMK bisa bareng lagi sama dia. Soalnya awalnya kita SMK masuk pertama gue PGRI ya. PGRI 35, gue PGRI 35. Tapi itu gokil ya anjay, bisa barengan lagi ya. Iya. Jadi gua, lu, si Jamal itu beda-beda guys. Gua, dia Jamal. Gua di PGRI, dia di Betrik, Jamal di PLO. Terus masih ada lagi siapa ya? Banyak pokoknya ya. Iya banyak. Kalau si Iqbal emang udah di dalam mutakin iya. ya. Iqbalan itu udah dalam mutakin, jadi ya udah tuh. Awal di situ karena ada masalah kali ya sekolah-sekolahan dulu. Jadi kita pada pindah lagi kalau mutakin. Dan bareng lagi di sini. Lucunya waktu itu kita pernah kayak disamperin gitu ya dalam mutakinnya. Samperin sama anak mana nggak tahu gitu. Wah katanya nyari mati sini. Ntar kita ribut di situ, udah ribut-ribut udah sampai tampol-tampolan gitu. Jadi tapi masa lalu itu menjadi sebuah ini motivasi buat kita ya ke depannya ya. Jadi buat kalian nih teman-teman yang sekarang nakal ya, nakal lu telat men. Kita udah lebih dulu bang. Nanti kalau misalkan ini juga gue bakal kalau banyak penonton gue bakal ngundang kayak pertu di mungkin pertu anak Petri, pertu PLO atau apa gitu yang pernah sekolah itu. Kalau di Petri itu dulu cowok semua men. Cowok semua, tapi ada sih yang dia ada STM-nya, ada semianya juga pul. Semuanya. Lu kalau masuk ke AP di situ gila, cewek semua. Cowoknya cuma satu. Tapi di kelas gue untung ada cewek satu doang. Iya. Itu anak tunggal sih. Ya kalau dulu STM emang cowok semua banyak ya, tapi kalau sekarang STM itu udah banyak ceweknya. Banyak ceweknya. Karena gua nggak tahu ya idola kali ya, STM itu idola semua anak-anak kali ya. Pada pengen banget gitu sekolah di STM gitu. Kalau STM sekarang itu banyak ceweknya. Kayak cewek-cewek perang tuh gue udah masih sempat ngeliat aja sih cewek perang kayak gitu, masih sempat ngeliat. Dulu kita waktu itu juga pernah ada cewek perang ya. Iya ada 2 orang. 2 orang ya. Terus kalau kita perang itu dia selalu ikut ya. Namanya si ini ya, Fatimah sama si Fadila. Bener ya? Gue dulu udah bentuk parah. Fadila sekarang udah nikah, dia udah punya anak juga. Itu cewek perang tuh dia berdua tuh. Dia doang berdua tuh kalau. Jadi kalau misalkan habis perang itu biasanya kita di strap ya. Strap itu cewek itu 2 orang doang itu dia. Pasti di strap. Jadi kalau di strap pasti guru ngomong basis gua. Basisnya itu udah naik semua. Jadi kayak udah di strap gitu. Kita pernah dipanggil polisi gitu. Iya pernah. Lu bukan sih yang tadi gapok sama guru itu? Oh itu pernah gue ya. Pernah ya? Itu gara-gara apa? Ya biasa lah. Mungkin guru juga gak seneng kali sama murid ya. Yang Badung kayak gitu ya. Tapi kalau begitu, nggak gitu kita Kalau gitu nggak bakal maju. Dulu kalau kita nggak Badung gitu, kita kedepannya juga telat ya. Telat juga ya. Nggak ada motivasi buat kita kedepannya. Makanya kayak orang-orang yang emang sekarangnya baik pasti dulunya pernah Badung gitu.
kayak gitu guys. Jadi menurut gua, tapi menurut gua nih kalau buat orang-orang anak-anak sekolah yang masih pada tawuran, pendapat lu kayak gimana? Sekarang udah gak zaman sih. Nggak zaman ya. Kalau menurut gua sekarang kayak cemen banget, ini nyalinya patungan ya. Kalau dibilang gimana ya, kalau gue dibilang hidup di era sekarang lo mendingan ke sekolah yang bener lah. Ya kalau bener, karena kasihan juga orang tua ya. Udah ngapain sih, Udah beda zaman juga, udah beda zaman juga. gitu. Nggak penting sekarang. Bikin orang lain sekarang hidup dengan jangan banget ada lain-lain. Dan kalau misalkan perang kayak gitu kan, sekarang kalau misalkan amit-amit ini ya, amit-amit kalau misalkan lu mati karena tawuran, lu nggak tahu siapa yang ngituin ya kan, karena banyak coy ya kan, siapa tahu aja lu kena batu ya kan gitu kan, terus lu nggak kuat nahan bocor atau apa, mati kan, nggak tahu siapa yang ngelempar gitu kan. Tapi kalau misalkan lu duel itu ketahuan siapa yang bunuh lu ya kan. Iya, enak kayak gitu kalau misalkan emang lu laki gitu. Kalau lu laki, lu ajak duel satu-satu gitu, kayak misalkan Detik sama Pelo, siapa premannya, udah aduin aja gitu. Nah, gitu. Kalau menurut gua kayak gitu, pendapat gua lebih bagus kayak gitu ya. Jadi gendring gitu ya. Nah, sekalian ke Smackdown aja gitu. Ribut bebas deh tuh, lu mau ngapain ke lu, udah pokoknya, tapi tangan kosong, jangan pakai senjata. Begini ya, gua mau nanya, lu lebih memilih pesantren itu karena apa sih? Maksudnya karena tekanan dari orang tua atau emang dari diri lu sendiri pengen pesantren gitu? Gimana ya, gue sebenarnya nggak kepikiran juga pun bisa ada di tempat kayak gitu. Iya. Gue kadang gue mikir tuh pas nyampe sana, anjay kok gue bisa di sini. Iya. Ya Nggak nyangka ya? nggak nyangka, anjay gue ngapain itu gue di sini ya, gue bilang. Tapi ya seiring jalannya waktu gue nyaman juga sih. Nyaman ya. Tapi awal-awalnya kayak orang bego ya, nggak tahu harus ngapain gitu kan. Yang tadinya gue hidup di rumah, makan tidur. Ini tapi salah satu temen gue yang emang di rumah tuh nggak ngapa-ngapain, jadi kerjanya tidur makan doang. Jadi pas di pesantren ya bingung kali ya mau ngapain ini kan. Karena suasananya beda, pesantren sama sini tuh beda banget gitu. Karena kalau di sini ya mau kita urusan kita, tapi kalau pesantren kan kita ada yang mimpin gitu. Lu nggak boleh sembarangan kalau pesantren kayak gitu, ya kan? Iya benar. Jadi lu kemauan lu sendiri ya kayak gitu. Bisa dibilang separuh kemauan gua ya, separuh juga kemauan orang tua ya. Karena tapi kalau misalkan lu dibilang nih, karena kan lu udah gede nih, udah berumur lah, maksud gua nanggung nggak sih untuk pesantren itu, maksudnya? Nggak ada buat yang begituan mah. Oh buat istilah buat belajar agama mah ya, nggak ada kata ini ya itu guys. Jadi nggak ada kata terlambat buat lu taubat tuh, nggak ada kata terlambat ya kan. Benar. Tapi gue bingung sama setanggu tuh, dia nggak betah ya buat pesantren karena mungkin dia beda gitu, emang gue beda banget. Gue berapa lama nggak ketemu Ilham, lu pesantren udah berapa lama tuh? Baru belum lama banget sih. Kita udah nggak ketemu berapa tahun ya, ada 2 tahun ya. 2 tahunan nggak ketemu. Jadi lagi ini kayak libur corona ya. Gara-gara corona dia kesini. Di tes web ya. Udah di tes web sama gue tadi masuk sini. Gue tes dulu sama gue ya kan. Jadi intinya nih, kesan-kesannya nih untuk video ini tuh apa? Ya sebenarnya mah biar orang suka nonton sama kita ya, mudah-mudahan sih ada yang dipetik lah ya dari ininya ya. Mudah-mudahan ada ya diambil bermanfaat untuk kalian yang nonton video ini ya kan. Awalnya kita dari Badung dan kita memilih untuk buat apa sih gitu, Badung tuh udah nggak bermanfaat lagi sekarang gitu kan, karena nggak penting. Maksud gua ya udahlah, Badung udah kemarin gitu kan. Sekarang yang perlu diambil
hal positifnya. Jadi kalau misalkan kalian mau pesantren atau apa, pesantren, karena nggak ada kata nanggung atau kata terlambat gitu ya buat pesantren dulu. Jadi nanti lu berangkat lagi dong? Iya, gue berangkat lagi ya. Ya iyalah, mau berangkat lagi di ini ya. Lu ya apa sih, pesantren mana sih? Surabaya ya? Kediri. Hah? Di Kediri. Oh, di Kediri. Apa sih namanya? Oh iya. Iya. Dia di Kediri coy, buset jauh banget ya. Tapi jauhan mana ya? Jangan Surabaya. Jangan Surabaya ya. Udah, jadi pesan-pesannya dari video ini tuh bisa. Badung boleh, bego jangan. Nah, sama Badung boleh, tapi jangan lawan orang tua gitu. Lu boleh badung-badungnya ya, tapi nggak boleh lu ngelawan orang tua, karena orang tua adalah segalanya gitu. Jadi oke, terima kasih buat yang udah nonton video kita, video gabut ya. Jadi semoga aja kalian menyikapinya dengan hal positif ke kita gitu, karena kita ngobrol kayak gini juga untuk ngasih tahu ke kalian kalau ini tuh penting ya buat di timnya. Mudah-mudahan aja diambil hal positifnya, dibuang yang negatifnya gitu. Oke, terima kasih dari gua MS Baris 96 dan temen gue siapa? Ilham Udin. Ilham Udin. Sampai sini aja video kita, mungkin lain kali kita bisa ketemu lagi ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol yang lain lagi gitu kan. Mungkin besok kita beramai-ramai sama anak-anak ya. Gue udah pengen banget ngerasain lucu-lucuan mereka tuh. Temen-temen yang guyonan teater itu, kalau kalian mau tonton itu ada di IG gue MS9 Bari, itu guyonan, lu scroll ke bawah itu teman-teman gue yang emang dulu ada di guyonan teater itu lucu-lucu semua, makanya pengen gue undang lagi gitu. Yaudah, sampai sini aja, thank you yang udah mau nonton sampai habis, apalagi gitu kan. Makasih yang buat subscriber gue juga, alhamdulillah sekarang udah 7.000 aja. Sukses ya. Jadi niatnya kalau gue udah 10.000 ini gue ada kayak mau sedekahan kayak gitu buat giveaway gitu ya. Ya jatuhnya ke giveaway sama inilah, sedekahan sama Acim aja gitu. Minta doanya aja. Jangan lupa lah ya. Iya. Karena segala sesuatunya emang udah direncanain. Yaudah, thank you, makasih semuanya yang udah nonton video gua, apalagi sampai habis. Maaf kalau ada salah-salah kata dan ada kata yang nggak enak didengar. Sorry, karena manusia itu punya kesalahan. Beneran? Thank you semuanya. Bye bye.